Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dimas Arianto, usually called Dimas. I am studying at Technocrat Indonesia University, majoring in management, with student ID number 244110033. Mengidentifikasi segmen pasar internasional dan target pelanggan. Pasar internasional adalah aktivitas pemasaran barang atau jasa pada negara di luar negara asal perusahaan. Pasar ini memiliki karakteristik berbeda dengan pasar domestik karena melibatkan perbedaan budaya, perbedaan aturan perdagangan, kondisi ekonomi, preferensi konsumen, serta variasi teknologi dan infrastruktur. Oleh karena itu, identifikasi segmen dan target pelanggan menjadi langkah dasar strategi pemasaran global. Pentingnya segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar internasional bertujuan yang pertama, memahami keberagaman pasar global. Setiap negara memiliki budaya, kebutuhan, dan daya beli berbeda. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran. Pesan pemasaran dapat disesuaikan menurut karakteristik pasar tertentu. Yang ketiga, mengurangi resiko bisnis. Pengembangan pasar berdasarkan data mengurangi kesalahan dalam menentukan negara tujuan. 4. Menciptakan keunggulan kompetitif. Produk dapat disesuaikan sesuai preferensi pasar spesifik. Segmentasi demografis. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ukuran dan struktur keluarga. Contoh, produk mewah, jam bermerek, tas high-end, manajemen konsumen high income di negara maju. Segmentasi budaya merupakan salah satu penentu terbesar kesuksesan ekspor, seperti tradisi dan adat, selera makanan, kepercayaan dan nilai sosial, bahasa, dan sikap terhadap produk asing. Segmentasi teknologi berfokus pada tingkat adopsi teknologi di suatu negara, seperti infrastruktur digital, penggunaan e-commerce, penetrasi smartphone, dan pembayaran digital. Contoh, strategi pemasaran online lebih cocok di negara dengan penetrasi internet kurang lebih 80%. Segmentasi hukum dan politik. Aspek regulasi menentukan aturan impor dan ekspor, kebijakan tarif, sertifikasi produk, stabilitas politik. Dan selanjutnya, kriteria memilih segmen pasar internasional yang tepat. Segmen yang ideal harus dapat diukur jumlah dan daya beli, substansial, besar dan potensial, accessible, mudah dijangkau, differentiable, memiliki karakteristik unik, actionable, dapat dilayani dengan strategis yang realistis. Selanjutnya, proses identifikasi segmen pasar internasional berdasarkan data global menggunakan laporan pasar dunia, World Bank, IMF, data demografi, statistik perdagangan, dan data konsumsi negara. Dan yang kedua, menilai kebutuhan konsumen global. Pertanyaan kunci, apa masalah yang dapat dihadapi konsumen di negara tersebut? Apa preferensi gaya hidup mereka? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi pesaing? Selanjutnya, seleksi negara potensial. Menentukan daftar negara yang layak dimasuki. Yang kelima, membuat profil segmen, meliputi siapa konsumennya, apa perilakunya, bagaimana mereka membeli, preferensi produk, serta saluran komunikasi yang efektif. Underrated global marketing. Perusahaan menggunakan satu strategi umum untuk semua negara. Contohnya cocok untuk produk standar minyak, komoditas dasar, teknologi universal. Contoh, Coca-Cola dengan strategi branding global yang lama. Mungkin
Itu saja yang saya dapat jelaskan. I close this presentation with a thank you. I hope this presentation has been helpful and inspiring. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.